Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SMSI, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi keperlakuan. Baiklah, untuk yang pertama, konsep keperlakuan. Konsep keperlakuan dalam psikologi juga dikenal dengan behaviorism, adalah pendekatan yang memfokuskan pada studi tentang perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Behaviorism berusaha memahami bagaimana perilaku terbentuk, dipelajari, dan dipengaruhi oleh lingkungan dengan penekanan pada hubungan antara stimulus dan respon. Berikutnya pengertian psikologi. Menurut Musen dan Resonzuing 1975 yang menyatakan bahwa pada masa lampau diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang mind atau pikiran atau the study of mind, tapi dalam perkembangannya kata mind berubah menjadi behavior atau tingkah laku, sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Dan psikologi terbagi menjadi dua, yaitu psikologi organisasi dan psikologi manajemen. Berikutnya pengertian psikologi sosial. Menurut Kurt Lewin 1947, psikologi sosial adalah studi tentang bagaimana individu dipengaruhi oleh situasi sosial dan lingkungan sekitar mereka. Dan menurut Leon Festinger 1954, psikologi sosial adalah studi tentang bagaimana individu mengatasi, menyesuaikan, dan merespon informasi sosial serta situasi yang mempengaruhi mereka. Berikutnya, faktor-faktor sosiologi ke faktor psikologi dan psikologi sosial yang paling relevan dengan perilaku akuntan. Yang pertama ada sikap. Sikap atau attitude adalah kecenderungan manusia untuk merespon secara konsisten terhadap orang, objek, ide, atau situasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sikap bukan perilaku, tetapi lebih mewakili sebuah kesiapan untuk tindakan atau berperilaku. Dengan demikian, sikap adalah penggerak dan memandu perilaku. Sikap dipelajari, dibentuk dengan baik, dan sulit untuk berubah. Manusia membentuk sikap dari pengalaman pribadi, orang tua, teman sebaya, dan kelompok sosial. Pembentukan sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap terhadap suatu objek dari yang belum ada sebelumnya. Perubahan sikap merujuk pada pengganti satu sikap baru dari yang sudah ada sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan pada faktor psikologis, pribadi, dan sosial. Faktor psikologis dan genetis dapat menciptakan kecenderungan terhadap pengembangan sikap-sikap tertentu. Kekuatan sosial memengaruhi pembentukan sikap, misalnya pengaruh orang tua, pengaruh panutan, pengaruh sekolah dan agama, pengaruh kelompok, pengaruh media massa dan media sosial. Teori-teori yang berhubungan dengan sikap, yaitu yang pertama, teori stimulus respon dan penguatan, yang kedua, teori pertimbangan sosial, yang ketiga, teori konsistensi dan ketidaksesuaian, yang keempat, teori persepsi diri, dan yang terakhir teori fungsional perubahan sikap. Berikutnya yang kedua ada motivasi. Motivasi adalah kunci penting untuk mengawali, mengendalikan, mendukung, dan mengarahkan perilaku. Motivasi juga berkaitan dengan reaksi subjektif yang muncul selama proses ini. Motivasi merupakan suatu konsep yang penting untuk membahas masalah perilaku karena efektivitas organisasi bergantung pada manusia yang melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan untuk melakukannya. Para akuntan dan manajer harus memotivasi karyawan pada level pekerjaan yang diharapkan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Beberapa pengertian teori kebutuhan dan teori harapan. Yang pertama, teori kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan mengatakan bahwa manusia termotivasi oleh hasratnya untuk memuaskan serangkaian hierarki kebutuhan, antara lain kebutuhan fisiologis dasar seperti makanan, minuman, udara, dan seks, kebutuhan keamanan seperti keamanan fisik dan psikologi, kebutuhan sosial dan kebutuhan untuk memiliki persahabatan dan cinta, kebutuhan akan penghargaan seperti harga diri, kesadaran diri, kekuasaan, dan status, serta kebutuhan aktualisasi diri berupa pemenuhan potensi diri. Dan yang kedua, teori pengharapan. Teori pengharapan adalah teori motivasi yang mengasumsikan bahwa tingkat motivasi untuk melakukan sesuatu pekerjaan bergantung pada keyakinan seseorang terhadap struktur penghargaan atau balas jasa atau reward untuk pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, motivasi muncul ketika seseorang berharap untuk mendapatkan satu penghargaan dalam melakukan satu pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada persepsi. Persepsi adalah bagaimana manusia melihat atau menginterpretasikan kejadian-kejadian, objek-objek, dan orang lain.
Manusia bertindak berdasarkan pada persepsinya, tanpa memperhatikan apakah persepsinya akurat atau tidak akurat dalam mencerminkan realitas. Definisi formal dari persepsi adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memilih, menjalankan, dan menafsirkan rangsangan atau stimulus menjadi gambaran dunia yang bermakna dan masuk akal. Para akuntan keperilakuan perlu mengetahui mengenai persepsi karena persepsi-persepsi yang mereka bentuk berkembang ke dalam ide-ide dan sikap-sikap yang memengaruhi perilaku. Beberapa implikasi dari persepsi adalah yang pertama, stimulasi fisik versus kecenderungan individual. Yang kedua, pemilihan organisasi dan interpretasi stimuli. Dan yang terakhir, relevansi dan persepsi untuk para akuntan. Lalu berikutnya pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk memahami perilaku baru yang diperlukan. Pola pemikiran dan perilaku yang dibawa oleh manusia dalam lingkungan kerjanya mencerminkan pengalaman, persepsi, dan motivasinya. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi atau rangsangan. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi ini terjadi dalam dua bentuk, yaitu pengaruh kondisi klasik dan pengaruh keadaan operan. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.